Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya sampai selesai bedah kisi-kisi PAS kelas 9 semester ganjil. Mudah-mudahan PAS kali ini kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Nomor 1, peserta didik dapat menghitung hasil perpangkatan pecahan. Peserta didik dapat menghitung hasil perpangkatan pecahan dari suatu perkalian bilangan pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini yang diminta hasilnya harus pangkatnya positif. Berarti ketika menentukan hasil pangkatnya negatif harus dirubah ke dalam bentuk positif. Ingat sifatnya. Dari pangkat ketemu pangkat berarti dikali ya. Min 3 per 2 dikali 6. Y seper 2 dikali 6. Z seper 6 dikali 6. Seperti itu ya. Berarti 6 bagi 2 adalah 3. 3 dikali min 3 minus 9. Y 6 bagi 2 adalah kali 1 adalah 3. Z 6 bagi 6 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. 1 itu biasanya pangkatnya boleh ditulis dan boleh enggak ya. Berarti Y pangkat 3 Z per X pangkat 9. Option yang benar adalah yang A. Seperti itu ya. Yang 2, peserta didik dapat menghitung hasil pada perpangkatan bentuk aljabar operasi pembagian pada penjumlahan. Ini basisnya sudah sama-sama 3 dan 7. Bisa langsung kita kerjakan sifat pembagian pangkat dikurang. 2001 dikurang 2000 tinggal 1, 7. Ini kan 8 sama semua ya, berarti belakangnya saja yang dilihat. 8 dikurang 6 adalah 2. Berarti 3 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 2 itu 49. 3 pangkat 1 adalah 3, mohon maaf. 3 tambah 49, 52. Option yang benar adalah yang A. Nomor 3, peserta didik dapat menyederhanakan operasi perpangkatan. Di sini berarti pangkatnya negatif. Ingat kalau negatif cara gampangnya adalah tinggal ditukar. Atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Berarti kita rubah dulu. P kuadrat ketemu 3, pangkat ingat ketemu pangkat dikali, jadi berubah P6, Q-nya 1 ya, kali 3 jadi 3, bawah dulu tulis ulang 2P Q pangkat 3, min 1, yang nggak usah ditulis karena sudah berubah 1 pangkatnya tidak usah ditulis, P kuadrat Q. Ini tinggal habis gitu ya, berarti P6 di bawah ada P, berarti tinggal kalian kurang, berarti jadi P5 gitu ya. Di sini tinggal P5. Bawahnya ada 2. Terus dikali P kuadrat Q. Nah, ini sesama pangkat ditambah. Tinggal berarti P7 Q per 2 gitu ya. Atau nulisnya 1/2 P7 Q. Jadi option yang benar adalah yang A. Next, nomor 4. Peserta didik dapat menghitung hasil perpangkatan pecahan dari suatu perkalian bilangan pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada 256 ya, 256. 256 2 pangkat 3 dikali 256 5 pangkat 6 dibagi 2 56 3 pangkat 4. Berarti 256 ya. Berarti sama ya basisnya. Boleh kita langsung kerjakan. Sesama kali berarti ditambah. Kalau bagi berarti dikurang. 2/3 dikurang 5/6. Ini ditambah dulu baru dikurang 3/4. Berarti 256, 364. KPK-nya ketemu di angka 12. Biasa 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Berarti 256, 8 tambah 10, 18 kurang 9, 9/12. Berarti 256 kita perkecil dibagi 3 ya. Berarti jadinya 3/4 kalau dibagi 3. Nah, berarti di sininya 3/4. 256 itu berarti 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 4 itu 256 gitu ya. 256, 3 pangkat 4 berarti tinggal dibalik saja gitu. Atau tinggal dicoret saja ya. Tinggal dicoret.
Berarti jawabannya 4 pangkat 3. Artinya berarti 4 kali 4 kali 4, 16 kali 4. Berarti harusnya optionnya yang C. Mohon maaf, di sana berarti tinggal 64 gitu ya jawabannya. Next, nomor 5. Peserta didik dapat menghitung operasi dari perpangkatan negatif pada bilangan berpangkat. Ini basisnya sudah sama, tapi ingat pengurangan nggak boleh diselesaikan pangkatnya ditambah atau dikurang karena dia berlaku untuk perkalian atau pembagian. Berarti kita jadikan pangkat positif dulu 2 pangkat 5. Sejatinya pangkat negatif tidak boleh diselesaikan ya, harus dirubah ke dalam bentuk positif. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Penyebutnya kita pakai yang 32. 32 bagi 8 adalah 4. 4 kali 1, 4. 32 bagi 32, 1. 1 kali 1, 1. Jadi 3/32. Option yang benar adalah yang B. Seperti itu ya. Next. Nomor 6. Nomor 6. Peserta didik dapat menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. 192, 108, 147. Berarti kita sederhanakan. Sederhanakan menjadi berapa? 192 perkalian 3 ya. 64 kali 3. Kalau 108 itu adalah 36 dikali 3, 147 adalah 49 dikali 3 juga ya. Perkalian semua 3. 64 itu adalah 8, sisanya akar 3. 36 itu adalah 6, sisanya akar 3. 49 itu 7, sisanya juga akar 3. Gitu ya. Jadi hasilnya boleh dijumlah semua. 8 ditambah 6, 14. 14 dikurangi 7 adalah 7 akar 3. Jadi option yang benar adalah yang A. Nomor 7. Peserta didik dapat merasionalkan perkalian bentuk akar. Kalau perkalian istimewa tinggal langsung dihitung. 3 kali 2, 6. Akar dengan akar jadi 48. Akar 48 dipecah jadi 16 kali 3. Akarnya 16 adalah 4. Sisanya akar 3. 6 kali 4, 24 akar 3. Jadi option yang benar adalah yang A. Ingat nomor 8 akar sekawan. Berarti akar sekawan tinggal dikalikan saja ya. Akar 12 sekawannya dari positif adalah negatif. Akar 12 min akar 8. Seperti itu ya. Jadi 4 dikurungin akar 12 min akar 8 per akar 12 kali akar 12. 12 plus kali minus adalah minus. Mohon maaf. 8, akar 8 kali akar 8 adalah 8. Berarti 4 dalam kurung akar 12 min akar 8 per 4 ya. Coret. Akar 12 kita pecah jadi 4 kali 3. Akar 8 kita pecah 4 kali 2. Akar 4 adalah 2. Akar 4 juga adalah 2, sisanya akar 2. 2 sama 2 kita kelompokkan boleh keluar. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Peserta didik dapat mengaplikasikan bentuk pembagian dengan menyederhanakan bentuk akar. Ini ketemu perkalian langsung ya. 6 akar 5. Akar 125, 25 kali 5. Akar 500 itu 100 kali 5 gitu ya. Berarti 6 akar 5, akar 25 itu 5 akar 5, per akar 100 itu 10 akar 5. Ini nggak boleh dicoret, harus dijumlah dulu. 6 tambah 5, 11 akar 5, jadi 10 akar 5. Coret, coret, jadi hasilnya adalah 11 per 10. Option yang benar adalah yang A. Nomor 10. Peserta didik dapat menganalisis bentuk akar dalam permasalahan kontekstual. Di sini masalahnya rumah Romaisa berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 125, lebarnya 45, keliling halaman rumah Romaisa. Berarti keliling itu rumusnya 2P plus L gitu ya. 2 panjangnya akar 125, lebarnya akar 45. Nah, tinggal disederhanakan akar 125, 25 kali 5, akar 45, 9 kali 5. Ya.
berarti 2, akar 25 adalah 5, sisanya akar 5, akar 9 adalah 3, sisanya akar 5. Berarti 2 boleh dijumlah, 5 tambah 3, 8, akarnya nggak nambah ya, tetap ya. Berarti tinggal dikali 16 akar 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 11, peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menentukan besar nilai akar-akar yang baru. Ini udah ketemu ini, tinggal kita apain? Tinggal kita faktorisasi ya. Faktorisasi berarti perkalian 24 kita cari 8 kali 3, 12 kali 2, atau 24 kali 1. Berarti yang menghasilkan 5 kira-kira adalah yang 8 kali 3. Kita masukkan X. Berarti 8, ininya 3. Biar hasilnya minus 5, taruh bilangan negatif di bilangan yang paling besar, positif di bilangan yang paling kecil. Menghasilkan X-nya adalah 8, kebalikan min 8 ya. Atau X-nya dari plus 3 jadi min 3. Karena alfa lebih besar dari beta, berarti yang alfanya yang 8 lebih besar dari min 3. Maka kita tentukan nilai 3 alfa dikurang 2 beta. Berarti 3 dikali 8 dikurang 2 dalam kurung min 3. 3 kali 8, 24. Min kali min plus 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 30. Optionnya yang A. Oke, nomor 12. Ini sudah dibahas di YouTube sebelumnya. Menghasilkan nilai X-nya 6. Prosesnya bisa dicari di YouTube sebelumnya ya. Di sini sisi miringnya adalah X plus 7. Di sini X min 1, hipotenusa itu sisi miring ya. Di sininya X plus 6. Nah, berarti ingat triple. Ingat triple itu ketika X-nya 6, 6 kurang 1 berarti 5. 6 tambah 7 adalah 13. 6 tambah 6 adalah 12. Berarti kita jumlah 12 tambah 13 tambah 5. Hasilnya adalah 30 cm. Ya. Next, nomor 13. Di sini juga kecepatan sebuah mobil yang melaju dengan kencang dinyatakan T kuadrat plus 8T min 6. T kuadrat plus 8T min 6 hasilnya adalah 14. Berarti T kuadrat plus 8T min 6 min 14 sama dengan 0. Berarti T kuadrat plus 8T min 20 sama dengan 0. Cari perkalian 20. 4 kali 5, 10 kali 2, 20 kali 1. Kita lihat. Berarti T yang hasilnya adalah 8. Kira-kira pakai angka yang 10 sama 2. Biar hasilnya plus 8, ini plus, ini min gitu ya. Berarti T-nya adalah min 10, biasa kebalikannya. Min 2 kebalikannya adalah 2. Berarti kita yang pakai adalah 2 detik karena pilih yang positif. Peserta didik dapat menyatakan jenis persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Di sini nilai diskriminannya ya. Berarti kita cari diskriminan. Rumusnya kan B kuadrat min 4 AC. Kita tentukan dulu A-nya adalah 2, B-nya adalah min 1 dari sini ya. C-nya adalah 2. Masukkan berarti B kuadrat min 1 pangkat 2, A-nya adalah 2, C-nya adalah 2. Berarti min 1 pangkat 2 positif 1. 4 kali 2 adalah 8. 8 kali 2, 16. 1 dikurang 16, negatif 15. Berarti kalau negatif hasilnya imajiner karena D lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan nomor 14, nomor 15, peserta didik dapat menyatakan jenis persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Sama ya, nilai diskriminan berarti kan ada 3 sifat. Kalau di sini akalnya real dan berbeda, berarti pilih yang D-nya lebih besar dari 0. Kalau yang sama dengan 0 itu yang kembar dan real gitu ya. Kalau misalkan yang lebih kecil ya tadi imajiner. Next. 16. Peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menentukan besar nilai akar-akar yang baru ke dalam persamaan kuadrat baru. Nah, ini cari dulu akar-akarnya dari X kuadrat min 6X plus 8. Faktorkan. X gitu ya. Perkalian 8 kita cari 4 kali 2. 8 kali 1. Ya, yang hasilnya 6 kira-kira 4 sama 2 ya. Ininya minus. X-nya menghasilkan 4, kebalikannya X-nya menghasilkan positif 2. Di sini
ketentuannya X1 lebih besar dari X2. Berarti X1-nya yang 4, X2-nya yang 2. Gitu ya. Baru bisa dihitung 2X1 kali X2. Berarti 2X1 dan 2X2. 2X1 berarti 2 dikali 4. Di sini 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8 dan 4. Kita rumus PKB. Rumus PKB kan X kuadrat min X1 tambah X2 kuadrat plus X1 kali X2. Gitu ya, masukinnya aja X kuadrat min X1-nya 8 ditambah 2, ditambah 4 ya. Ini nggak pakai kuadrat, mohon maaf, ditambah 8 kali 4. Berarti menghasilkan X kuadrat, 8 tambah 4, 12. 12 kali min 12X, plus 8 kali 4 adalah 32 sama dengan 0. Optionnya yang A. Nomor 17, peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini sangat mudah sekali, kita lihat di sini sukunya 2 ya. Jadi kalau sukunya 2, tinggal lebih mudah banget, ini tandanya harus plus min atau min plus boleh. Akar 169-nya tinggal diakarin. Akarnya adalah 13. Berarti X-nya adalah min 13 atau X sama dengan 13. Berarti boleh plus minus 13. Jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Di sini terdiri dari 2 suku, namun berbeda. Namun mirip juga dengan nomor 17. Nomor 17, koefisien X-nya 1, di sini koefisien X-nya 3. Berarti bagi dulu dengan 3 ya. 3 bagi 3 tinggal 1 ya. 12 bagi 3 adalah 4 sama dengan 0. Bentuknya sama ya dengan nomor 17, tinggal difaktorkan. Berarti X. Akarnya 4 berapa? 2 ya. Di 2. Di sini juga tandanya plus, min. Berarti X-nya sama dengan 2. Min 2, mohon maaf, atau X sama dengan 2. Jadi option yang benar adalah yang B. Next, 19. Peserta didik dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini gampang juga, tapi di sini 2 suku belakangnya ada variabel. Maka kita sederhanakan, keluarkan kelompoknya dulu. 2 sama 16, terkecil bilangannya adalah 2. X kuadrat sama X, terkecil pangkatnya X doang. 2X kuadrat dibagi 2X, tinggal X doang ya. 16X dibagi 2X, tinggal 8. Berarti kan ini sudah pasti 0 X-nya, atau X sama dengan dari plus 8 menjadi min 8. Option yang benar adalah yang B. Nomor 20. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 2. Nah, di sini sama ya seperti nomor di 16 tadi sebelumnya. Faktorkan dulu. X perkalian 2 itu kan cukup 2 kali 1 ya. Berarti 2 sama 1. Biar hasilnya positif, taruh positif di angka yang lebih besar. X-nya berarti menghasilkan minus 2 atau X sama dengan 1. Di sini ketentuannya alfa lebih besar dari beta. Berarti alfanya yang 1, betanya yang minus 2. Berarti kita cari di sini alfa dikurang 2 dulu. Alfa dikurang 2 berarti 1 dikurang 2 adalah minus 1. Alfa dikurang 2, beta juga dikurang 2. Berarti min 2 dikurang min 2. Hasilnya min 4. Nah, sekarang tinggal dimasukkan deh ke PKB-nya. PKB-nya kan X kuadrat min X1 tambah X2 kuadrat plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini kuadratnya, mohon maaf, nggak ada. Nah, berarti tinggal masukin X kuadrat min X1 tambah X2. Berarti kan ini angkanya yang ini ya, bukan yang ini lagi. Karena sudah dikalikan. Min 1 min 4, berarti min 5X gitu ya. Tambah min 1 kali min 4, positif 4 sama dengan 0. Min ketemu min plus, jadinya X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Jadi option yang benar adalah yang A. Nomor 21. Peserta didik dapat menentukan nilai konstanta. Nah, setelah konstantanya ditentukan, bahwa ditentukan lagi nilai bayangannya. Nah, berarti kan kita cari nilai C-nya dulu. Berarti X kuadrat min 3X plus C. Sama dengan nilainya harus minus 4. X-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah C sama dengan minus
4. 2 kuadrat 4. Min 3 kali 2 min 6 plus C sama dengan minus 4. Min 4 tambah 4 kurang 6 berarti min 2 tambah C sama dengan minus 4. Berarti C sama dengan minus 4 plus 2. C-nya adalah minus 2. Dapat C-nya 2, berarti kita rubah rumusnya yang baru. X kuadrat min 3X min 2. Berarti yang dicari bayangan dari 3. 3 pangkat 2 min 3 dikali 3 dikurang 2. Gitu ya. 3 pangkat 2, 9. Ini juga 9 min 2. Ini kan habis ya. Otomatis hasilnya adalah minus 2. Ya. Nomor 22, ini juga sudah dijelaskan di YouTube yang sebelumnya ya sama Ibu. Peserta didik dapat menentukan rumus fungsi kuadrat baru jika diketahui nilai fungsi dan bayangannya masing-masing. Nah, ini kan nilai A sama B-nya belum ada. Nah, ada 2 option di sini. Kalau ada 4 option, kamu boleh coba 4 option gitu ya. Kita coba nilai X-nya ganti dengan 1. Berarti 1 pangkat 2, 1 kali min 3 adalah min 3. X-nya ganti 1, min 4 kali 1 adalah min 4. Min 3, min 4, min 7. Benar nggak mintanya? Bayangan dari 1 adalah min 7. Salah. Yang diminta adalah 7 positif. Option yang C salah. Yang benar adalah yang D. Kita lihat berarti 3, 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 gitu ya ujinya. 1 pangkat 2 kan 1, 1 kali 3, 3, 4 kali 1 adalah 4, 3 tambah 4 adalah 7. Betul ya, jadi option yang benar adalah yang B. Kalau nggak percaya juga, kamu boleh uji coba yang angka 2-nya. 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3 kan 12 ya. 12 ditambah 4 kali 2, 8. 12 tambah 8, benar. Optionnya 20. Nomor 23. Peserta didik dapat memecahkan permasalahan titik puncak. Ingat tipun ini ya. Berkaitan dengan tipun berarti rumusnya adalah yang min B per 2A, min D per 4A. Min B berarti A-nya kita tentukan dulu dari sini. A-nya kebetulan yang di depan ya, min 1. B-nya adalah 4, C-nya adalah 12. Kita cari D dengan diskriminan rumusnya berkaitan dengan bab sebelumnya. B-nya adalah 4 kuadrat, A-nya min 1, C-nya 12. 4 pangkat 2, 16, min ketemu min plus, 4 kali 12 adalah 48. Berarti 16 tambah 48, 64 ya. Nah, kita masukkan komposisinya sudah semua lengkap. Min B berarti min 4 per 2 kali min 1. Min D, min 64 per 4 dikali A-nya adalah min 1. Gitu ya. Nah, min dibagi min positif ya. 4 dibagi 2 adalah 2,64 dibagi 4 adalah 16. Ya, jadi dalam 2 detik mencapai 16 meter. Ya. Seperti ini nanti angkanya berbeda ya. Peserta didik dapat menentukan nomor 24 fungsi kuadrat jika diketahui puncak dan titik lainnya. Di sini dia memiliki tipun. Boleh caranya kemarin ulangan banyak yang menyelesaikan dengan cara mencari tipunnya masing-masing. Boleh. Boleh kita lihat sumbu Y. Paling gampang banget kita lihat sumbu Y-nya yang negatif 15. Ya udah opsinya yang A. Ya, kalau cara panjangnya boleh dilihat lagi di YouTube Ibu yang sebelumnya sudah dijelaskan. Peserta didik dapat menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Sumbu simetri itu kita berkaitan dengan min B per 2A. Kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 6. Gitu ya. Berarti min B min 4 per 2 kali 1, 2. Min 4 per 2 adalah minus 2. Optionnya adalah yang yang A. Gitu ya. Bukan yang B. Next. Nomor 26, peserta didik dapat menentukan titik puncak atau titik balik. Tadi kita tentukan dulu rumusnya min D per 4A. Tentukan nilai A-nya adalah 1, ini ya. B-nya adalah min 4 dan C-nya adalah 7. B-nya berarti tinggal nyari diskriminan. B kuadrat min 4AC. Berarti 4 kuadrat min 4 kuadrat ya, mohon maaf. 4 dikali 1, C-nya 7. 4 kuadrat adalah 16. 4 kali 7 adalah 28 ya. 28 gitu ya. Berarti 16 tinggal dikurang 28. Jadi
12 ya, langsung ya 12 ke minus 12 kayak. Masukin semua min B, berarti min 4. B-nya karena negatif per 2, A-nya 1, min D, min 12 ya. Ini 12 ya, mohon maaf. Di sini 12 tadi tulisannya. Dibagi 4 dikali A-nya 1. Gitu ya. Berarti ini positif ya, jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Ini 2, ini min ketemu min juga positif, 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi optionnya yang A. Nomor 27. Peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini ada 3 titik juga. Ini root-nya ya, akar-akarnya. Pilih dari option A sama B yang akar-akarnya menghasilkan 2 dan 3. Atau cara lamanya juga bisa di konten ibu yang sebelumnya ya. Dibagi 2, kita semua bagi 2, berarti jadi X kuadrat min 5X plus 6. Plus 6. Yang bawah adalah X kuadrat plus 5X min 6. Kita cari faktor yang pertama. X perkalian 6 adalah 2 dan 3 ya. Atau bisa 6 sama 1 nggak bisa. Harusnya 2 dan 3 karena di sininya masing-masing negatif dan hasil belakangnya positif. X-nya di sini adalah 2 atau X adalah 3. Jadi yang A optionnya ya. Root-nya benar 2,3. Di 2 sama 3. Nomor 28 paling gampang banget, peserta didik dapat menyatakan karakteristik dari hanya sebuah grafik. Kalian hanya membaca sebuah grafik saja. Di sini berarti dia memotong di 2 titik. Kalau memotong sudah pasti D-nya lebih besar dari 0. Kita ingat, kalau misalkan terbukanya ke atas, berarti A-nya juga lebih besar dari 0. Optionnya yang D. Ingat, kalau misalkan dia menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0, A-nya tetap lebih besar dari 0. Kalau dia mengapung atau tidak menyinggung, berarti D-nya lebih kecil dari 0 imajiner, A-nya tetap lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan dia terbukanya ke bawah, berarti kan A-nya harus lebih kecil dari 0, D besar dari 0. Kalau yang ininya hanya menyinggung, berarti A-nya lebih kecil dari 0 juga, tapi D-nya sama dengan 0 gitu ya. Ingat yang itu. Next. Peserta didik dapat menemukan titik puncak. Berarti titik puncak itu adalah min B per 2A. Ini nggak bosan-bosan ya, titik puncak lagi. Kita tentukan A-nya dari sini. A-nya adalah min 4, C-nya adalah minus 12. Berarti kita cari diskriminannya. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Berarti min 4 pangkat 2, 4 kali 1, C-nya min 12. Min 4 pangkat 2, 16. Min ketemu min plus, 4 kali 12 adalah 48. 48 tambah 16 adalah 64 gitu ya. Nah, berarti tinggal masukin semua min B. Berarti B-nya negatif ya, per 2. A-nya positif, min D, min 64 per 4 dikali 1. Ya. Berarti ini min ketemu min positif, 4 bagi 2 adalah 2. 64 bagi 4 adalah 16. Tapi minus ya. Jadi optionnya yang 2, min 16. Sorry, harusnya yang A ya. Harusnya yang A. Harusnya yang A. Kita kasih 16. Ya. Nomor 30. Peserta didik dapat menemukan titik puncak atau titik balik. Ini sama seperti yang atas. Kita tentukan A-nya. Kebetulan A-nya ada yang paling belakang. 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 4. A itu ingat ya. A itu ingat ya, dia beradanya melekat di pangkat X pangkat 2 gitu ya. Kita cari diskriminan seperti biasa, B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadratnya min 2 pangkat 2, 4 dikali 1, C-nya min 4 gitu ya. Min 2 pangkat 2 adalah 4, min ketemu min adalah plus, 4 kali 4 adalah 16. Hasilnya adalah 20. Kita masukkan ke rumus, min B per 2A. Berarti min B, berarti min 2 per 2 dikali 1. Min ketemu min plus, 2 bagi 2, 1. Terus min D per 4A. Berarti min 20. 4-nya ketemu A-nya 1. Berarti 20 dibagi 4 adalah